Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala rahmatan wa awsatuhu maghfiratan wa akhirahu itqan minan nar wa ja'alana khairu ummatin fi syahri ramadhan wa farrada 'alaina min barakatin wa sa'adatin ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa wala amma ba'du. Segenap para alim ulama, para asatidz bil khusus rais fi masajidil Nurul Abrar, terhormat bersama Ustaz Ahmad Fauzi, Madanullah Kuduli Hayati, para asatidz yang lain yang saya hormati, keluarga besar juga daripada Muhammad Maghfurah Sayyid Habib Al-Wali Jamalul Lail rahimahullah ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu. Bapak Ibu sekalian, peserta sholat Isya dan Tarawih Masjid Nurul Abrar, cahaya yang penuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan langkah kita hingga sampai hari malam ke-18 tidak akan pernah beranjak, sedetik pun tidak akan terus berjuang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang-orang yang menyatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-malaikah alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang yang menyatakan bahwa Allah Tuhanku, maka dia tidak akan pernah beranjak. Maka Allah menyatakan tsumma istaqamu, orang mengaku Allah Tuhannya, maka dia tidak akan pernah beranjak, dia istiqomah. Karena sungguhnya sholat tarawih ini nggak ada di sholat di lain-lain bulan. Setelah lebaran nggak ada lagi sholat tarawih selain Ramadan. Begitu mulia sehingga kita berada di malam-malam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus berusaha berjuang, istahidu bi amalis salihat fi syahri Ramadan ila akhir Ramadan. Bersungguh-sungguh kalian beramal saleh di Ramadan hingga sampai akhir Ramadan, karena malam ampunan Allah. Usari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatul ardi samawatul ardh uiddat lil muttaqin. Predikat dan ijazah adalah muttaqin la'allakum tattaqun. Kita menjalankan ibadah puasa, kita tarawih, wa idza laqiya rabbahu fariha, bergembira bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sujud, rukuk kita, wa raka'u ar-rakin, rukuk bersama orang-orang yang rukuk bergembira. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan alamatus sa'adati arba'. Ada 4 perkara yang membuat orang itu selamat. Yang pertama kata Nabi, uskuruz dzunubal madiyah. Mereka selalu mengingat dosa-dosa yang lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan tidak Allah terus dengan ikhlas, barang siapa yang ibadah, yang sholat, mendirikan sholat malam, qiyamul lail dengan ikhlas, ridha penuh perhitungan, maka Allah ampuni dosa-dosa yang terdahulu. Karena Allah menyiapkan surga seluas langit dan bumi. Kembali fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarallaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Siapa yang akan mengampuni dosa kita? Tahu gak banyak dosa kita Bapak Ibu sekalian? Ini malam ampunan Allah, istighfar kepada Allah. Istighfar, man lazima istighfar, ja'allahu min kulli hamdin farajat wa min kulli
bikin makhraja warzaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang lazimkan istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, lalu dia mengucapkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Zat yang maha memaafkan, yang afuwun karim, punya kemuliaan tentang maha memaafkan hambanya. Tuhibbul afwa fa'fu anna, engkau yang memaafkan aku agar aku selamat hidup di dunia ini. Terus itu yang begitu indah yang dibaca. Karena apa? Ketika turun malam Lailatul Qadar, istri Rasulullah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau alimtu Lailatul Qadri ma aqulu fiha, seandainya aku dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, apa yang akan aku ucapkan ya Rasulullah? Lalu Nabi bersabda qala, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya arhamar rahimin. Kita banyak baca itu malam, karena Ramadan itu indahnya di malam hari. Siang itu jadi malam. Coba ya, mau kesana kemari ada ekor, perut kosong, jalan dikit bunyi kosong. Ya kan, ngebut dikit mulai bunyi krok. Jadi indahnya begitu habis buka puasa, nikmat seger. Ya kan, 12 jam kosong diisi kurma itu aja air minum, waduh nikmat. Tuh indahnya bulan Ramadan. Mari kita berkadang di bulan Ramadan. Jangan begitu balik terus tidurin oleh apa handphone, setel HP, setel lihat apa macam-macam lah program di handphone kita sehingga kita ngantuk. Padahal berapa jam belum masuk subuh, belum nyaur. Itu nikmatnya itu Ramadan di malam hari. Kita mulai baca Quran, hatamkan Quran. Ya kalau mata udah redup, udah ambil wudhu lagi. Sehingga Nabi menyatakan, ala unabbi'ukum min akbaril kabair wa arfaiha darajatikum. Mau aku tunjukkan engkau sesuatu yang besar yang akan mengampuni dosa-dosamu, yang mengangkat derajatmu. Para sahabat langsung menyambut berkata, qalu bala ya Rasulullah, tentu mau ya Rasulullah. Nabi bersabda, qala isbagul wudu 'alal makari, sempurnakan ulang-ulang wudu'mu walaupun dalam keadaan meriang. Ambil wudu, udah ngantuk, ambil buka sejadah, sholat 2 rakaat, ambil Quran, kita baca terus, ngantuk lagi, sampai tidur, ntar lagi, wudu lagi, lalu baca Al-Quran lagi. Itu nikmatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ibu baca ayat saja asik, karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan 17 Ramadan. Al-Quran bahwa sifat rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu adalah obat. Baca sakit dikit bingung, buka Qurannya.
Baca syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Tuh dari awal baca ulang-ulang tuh yang kita bacaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini fadilahnya luar biasa. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Baru syahrul Ramadan hingga sampai wa idza sa'alaka ibadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'alaka ibadi, apabila ada yang bertanya tentang aku wahai utusanku. Anni fa'inni gharib, katakan bahwa aku sangat dekat dengan hambaku. Ya Allah, Allah sangat dekat sama kita, tapi kita suka jauh sama Allah. Betul? Betul? Andaikan dilihatin Allah, apa kata Allah? Panggil malaikat Nabi Musa pun sampai naik di bukit Tursina ini berjumpa dengan Allah. Penasaran, waqala walamma ja'a Musa limiqat wa kallama rabbahu qala rabbi inni tubtu ilaika wa da'ul mu'minin. Ketika Nabi Musa datang, ya Allah tunjukkan wajahmu agar aku bisa melihatmu. Apa kata Allah? Lan tarani walakin zur ila jabali. Musa, kau tidak akan mampu pada wajahku. Allah panggil malaikat, ya malaikat tiharrauni. Hei malaikatku, apakah kamu lihat aku? La wallahi ma arauka ya Rabbi. Demi Allah, hambaku tidak bisa melihat engkau. Kaifa law ra'uni ya malaikat? Bagaimana kalau aku lihatkan diriku kepada hambaku? Kaget malaikat. Wallahi ya Rabbi, demi Allah Tuhanku, law annahum ra'aka asyadda laka ibadatan wa asyadda laka tamjidan. Demi Allah Tuhanku, andaikan kau lihatkan dirimu, maka seketika hambamu akan datang bersujud di hadapanmu. Dia akan lepaskan urusan dunia yang dagang, yang kerja, lepas penuh ini masjid, jalan-jalan akan datang orang sujud di hadapan Allah. Ya malaikat, wahai malaikatku, kulli ibadi, ucapkan, umumkan kepada hambaku, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghi fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahuu. Jangan sekali-kali ditinggalkan kehidupannya di dunia. Ikmalu di dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'malu li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Bergegaslah hidup di dunia dengan amal ibadah. Fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an. Berlomba untuk berbuat kebajikan, karena sungguhnya la yaruddul qada illa du'a. Nabi bersabda bahwa tidak ada yang bisa lawan takdir Allah kecuali dengan doa. Kita qiyamul lail, kita tobat, kita sujud, kita baca Quran adalah doa, kita zikir subhanallah, alhamdulillah, istighfar itu adalah doa. Wala yazidu bil umri illa birra, dan tidak ada yang bisa memanjangkan umur seseorang dari Nabi kecuali dia berbuat kebajikan. Oh, jadi kalau panjang umur berbuat baik ya enggak, berbuat baik, lisan dihiasi dengan kebaikan. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat akan dihiasi lisannya dengan baik, ucapan yang baik. Kalau nggak ada diem, sukut disa'in ibadah. Duduknya, diamnya orang yang berpuasa mengharap ridho Allah adalah ibadah. Mendingan diam daripada jalan sana ngoceh. Kalau nggak ada ya udah, kita buka Quran deh. Malam indah untuk kita ngaji, malam indah berzikir. Astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Azim, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalid, ya Barik, ya Musawwir, sampai ya Sabur. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah beritakan dalam surat Al-A'raf ayat 180, Allah berfirman, Allah memiliki nama yang baik, mintalah dengan nama yang baik. Ya Allah, ya Rahman, tuh Asmaul Husna, terus sambil ngantuk tidur nikmat sampai dia sembuh. Wahai Zat yang Maha Memberi kesabaran. Karena atau asyamu sabru, kata Nabi, puasa itu adalah kesabaran. Kalau orang tak sabar nggak kuat sampai
buka puasa, betul? Betul nggak Bu? Betul. Nggak kuat kalau nggak sabar. Ya asyamu sabru, wasabru sawabuhul jannah. Puasa itu penuh dengan sabaran, sabaran itu membawa orang menuju surga. Oh makanya kembali kepada Allah dengan istighfar. Ingat dosa-dosa kita masih ada ini, Ramadan ini terus banyak dosa, nggak mau beramal saleh, aneh kita ini. Belum selesai banyak, masih pertengahan udah habis masjid kosong melompong. Betul, betul. Baru berapa hari kemarin udah WhatsApp, sekarang udah tinggal 1,5. Betul. Ya Allah makin maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Coba ibadah maju, sab maju terus. Kalau sampai habis besok mungkin tinggal 5 orang kan, tanggal 27, 29 habis nangis masjid. Ya Allah kenapa aku nggak dipakai sujud? Padahal namanya masjid itu tempat sujud, nggak ada yang sujud. Akhirnya banyak sujud jin yang banyak sujud. Ini kan sujud jin-jin, kita nggak lihat manusia diganti oleh jin. Betul? Ya banyak masjid. Jin Islam gantian, kalau kita nggak sholat mati lampu, dia gantian sholat, ibadah zikir. Masa kalah kita dikasih akal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari kita ngesot, merangkak terus penuhi masjid, jangan pulang. Kali nikmat duduk di masjid, asik masjid Allah man amana billah wal yawmil akhir. Siapa yang ngaku beriman kepada Allah, nggak ada yang mau di masjid. Warajulun ya qalbuhu mu'allaqun bil masajid, kata Nabi, mereka yang disayang oleh Allah dilindungi, mereka yang selalu rindu pada masjid, bukan lewat cuek baru sholat sebentar kabur. Betul, betul. Ada nggak? Mana dia orangnya? Nggak ada di sini, tapi terus bergeser. Yang kedua, siapa mereka yang diberi kebahagiaan di dalam Ramadan? Nabi menyatakan uskurul hasanatil madiyah, dia berbuat amal saleh, badiru bi amal salihat wa'malu li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Saya nggak peduli, saya berusaha ibadah pada Allah, sujud, ngaji, biar ngantuk saya paksain. Ini Ramadan, bertaburnya daripada bonus hikmah pahala luar biasa. Saya nggak peduli, saya akan sujud terus, saya akan lupakan. Biar saya udah berbuat kebajikan, berbuat sampai lelah, saya anggap itu nggak ada. Oh malu akhiratika karena kita butuh badan, karena saya nggak tahu seolah-olah besok kalau tahu saya akan habis, saya akan meninggal. Kam min sahihin mauta wa kam min maridin sahih. Ketahuilah berapa banyak orang yang sehat tiba-tiba meninggal dunia. Wa qara'aka syukrika. Ingat pesan Nabi, begitu ada waktu longgar kita ini, hampir banyak waktu longgar kita buang-buang. Betes sedikit buka HP, betes sedikit buka gambar, betes sedikit buka YouTube, betes sedikit buka video call. Betul? Betul? Bukan buka Quran, bukan dulu, bukan mikirin zikir bagaimana nanti di hadapan Allah keadaan kita. Mikirin keadaan selamat enggak, wa malu akhir karena kamu tuh gadan. Berusahalah kau mencari ridha Allah, kita cari, berusaha keras sudah dari akhirat, seolah-olah kalian akan mati besok. Wa idza ja'aluhum las yastakhiruna sa'atan yastaqdimun. Wa ma tadri nafsun ma satasibu gadan wa ma tadri nafsun bi ardin tamut. Kau tidak akan tahu besok, kata Allah. Apakah masih hidup enggak, kita enggak tahu besok. Makanya fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Maka saya sudah sampaikan bahwa Ibnu Abbas menyatakan innallaha ajza salasa ajza. Allah membagi dunia menjadi 3 bagian. Kata Ibnu Abbas, bagian yang pertama adalah ad-dunyal mu'min, dunianya orang beriman itu fatazawwad. Dunianya orang beriman itu bekal. Apa sebaik-baik bekal? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ulil albab. Berbekallah engkau wahai hambaku, karena sebaik-baik bekal adalah takwa al-muttaqin la'allakum tattaqun, kata Allah. Puasa itu merupakan bekal, ya, bekal kita nanti menghadap Allah.
Karena dosa kita diampuni kalau kita ridho menjalankan perintah Allah, kutiba alaikumus syiyam. Kalau kita lupakan, jangan ingat kebaikan, jangan anggap itu sudah jadi baik, masih kurang terus berbagi kita. Kamu udah semangat terus, sudah ibadah terus, sudah banyak kebaikan. Kita mengatakan enggak ada, kita belum ada kebaikan kita belum tahu diterima atau enggak ibadah kita. Jangan sombong, kita ini manusia yang lemah. Yuridullah an yuhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami berikan kemudahan pada hambaku karena aku ciptakan dalam keadaan lemah, summa nuwadziyal ladzina taqau. Kemudian kami akan selamatkan mereka dengan ketakwaan mereka. Imtisalul amr wa ijtinabu an-nawahi. Mereka yang menjalankan perintah-perintahku, menjauh dari apa yang aku larang, itu namanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi lu baik-baikan kita di bulan Ramadan, kita banyak sedekah, ya, keluarin zakat, pada abdah man zakkaha wa qad qama man dassaha. Bergembiralah mereka yang mau membersihkan harta mereka dengan mengeluarkan zakatnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dan aturan setelah kita sholat wajib, sholat sunnah, keluarin zakat. Karena kalau belum dikeluarin itu zakat, apalagi zakat fitrah, zakat mal, ya, ma yata'allaq bainas sana. Tiap apa amal kita kan gantung sampai di langit kalau belum dikeluarin zakat kita. Keluarin zakat, waqad haba man dassaha. Celaka mereka yang menahan zakatnya. So, jadi lupakan kebaikan kita belum ada apa-apanya. Usahakan, semangat. Ya, seolah kita akan nanti besok, Bu. Jangan anggap diri kita besok itu, maka kita terus menerus sampai merayap, merakang esok kita ibadah kepada Allah. Saya di masjid. Siapa yang akan mengisi di masjid kalau bukan kita? Ya, jangan saling harap kalau untuk isi masjid lalu hanya akan jalan sama terus sibuk, tak ada habisnya sibukkan dunia. Ramadanmu baru sibuk biada baru apa? Kalau sibuk dunia udah tak kekuatan. Bukan tempatnya nyari dunia kalau udah Ramadan, saudara. Betul? Semua dikasih makan oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahu rizquha. Semua yang melata di muka bumi ini, kata Allah, di tanganku letak rezekinya. Enggak ada yang bisa ngambil rezeki orang. Karena pusatnya keberkahan itu Ramadan, rezeki. Enggak ada orang kelaparan di bulan Ramadan. Betul? Betul? Makanya semangatlah di bulan Ramadan. Yang ketiga, siapa mereka yang diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan? Wanzur ila man dunahu fid dunya. Orang-orang yang mengecilkan dunianya. Karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 19-20, "Man kana yuridu al-akhirah nazid lahu fi harzihi." Barang siapa yang bergegas bersikeras untuk bekerja keras untuk mencari akhirat, apalagi bulan Ramadan, maka dunianya akan ikut. Cakep kan? Cakep kan? Ramadan jangan takut, dunia akan ikut kok. Kita ibadah Ramadan, puasa sebaik-baiknya, ibadah sebaik-baiknya, ikut dunia, jangan takut. Min haitsu la yahtasib. Terkadang rezeki datang dari arah yang tidak kita ketahui. Ada yang nyuruh ini, ada yang nyuruh ini, ada yang nitip segala macam jalannya. Betul? Yakin nggak? Yakin nggak? Wa minal yaqini ma tuhadu bi alaihi masa'ibat dunya. Harus yakin pada Allah. Allah yang Maha memberi rezeki. Makanya lagi apa yang membuat orang kalau dia bersikeras cari dunianya, sibuk bulan Ramadan masih kurang ibadah, hidup sibuk kerja keras semua, padahal 11 bulan dan gak capek-capek. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan tamannaw an tabulu sanata kullaha Ramadan. Andaikan umatku tahu tentang hebatnya Ramadan, barakahnya, berkah, sehat, lalu kemudian pahalanya, maka dia akan minta 12 bulan menjadi orang. Jangan 1 bulan, 12 bulan saja Ramadan nikmat. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man kana yuridu harzad dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Mereka bergegas, bersikeras, mereka mencari dunia sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bersabda kepada sahabat, ada darul dan muflis. Tahukah tahu siapa orang muflis tersebut?
Para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, wa aksar sedekah, mereka yang banyak selala, wa jihadatin fi sabilillah, mereka yang banyak